Oke, pada sore hari ini kita akan melanjutkan analisa komponen simetri, ya, di mana kita akan membahas tentang rangkaian urutan. Jadi, karena kita sudah mengetahui konsep komponen simetri, yang intinya adalah tegangan ataupun arus yang tidak seimbang dalam sistem 3 fase bisa direpresentasikan sebagai 3 komponen simetri, yaitu komponen urutan positif, komponen urutan negatif, dan komponen urutan nol. Karena konsep itulah makanya impedansi pun, ya, impedansi pada beban, impedansi pada saluran, dan impedansi pada motor itu juga bisa diturunkan ke dalam komponen simetrinya. Jadi, sore hari ini ada tiga impedansi yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang impedansi pada beban. Di sini misalkan ada beban terhubung Y, kemudian ini titik netralnya diketanahkan dengan menggunakan impedansi Zn. Maka kita akan bisa mengetahui bahwa besarnya arus IN adalah IA ditambah IB ditambah IC. Sehingga semua arus IA, IB, dan IC nanti bertemu di titik N dan akan diteruskan, ya, melalui saluran pengetanahan yang menggunakan impedansi Zn. Kemudian karena IA, IB, IC itu bisa diturunkan dalam komponen simetrinya, maka kita turunkannya. Jadi IA ditulis dalam bentuk komponen simetrinya, IA0, IA1, dan IA2. IB juga kita turunkan ke komponen simetrinya, IB0, IB1, dan IB2. IC juga sama. Kemudian kita gabung, ya. Yang komponen urutan 0 kita gabung menjadi IA0 ditambah IB0 ditambah IC0. Kemudian komponen urutan positif dan negatif itu juga dijumlah. Penjumlahan untuk komponen positif itu kalau kita jumlahkan nanti hasilnya adalah 0. Sedangkan untuk komponen urutan negatif juga sama dengan 0. Sehingga yang tersisa adalah IA0, IB0, dan IC0. Kita ingat bahwa konsep urutan 0 adalah besarnya sama, arahnya sama. Sehingga IB sama dengan IA, IC sama dengan IA. Sehingga kita peroleh bahwa IN adalah 3 kali IA urutan 0. Jadi dari ini kita dapat kesimpulan bahwa arus yang mengalir pada reaktansi pengetanahan atau impedansi pengetanahan adalah sebesar 3 IA0. Ini yang akan sering banyak dipakai, ya, hubungan itu bahwa IN sama dengan 3 IA0. Kemudian kita lihat tegangannya. Di sini ada VAN, ya, jadi titik tegangan titik A ke titik N, ya. Kemudian ada tegangan VN, ya, berarti VN adalah tegangan dari titik N ke ground. Sehingga kalau kita ingin mengetahui VA, ya, VA saja dengan satu notasi, ya, VA adalah VAN ditambah VN. Kemudian kita tahu VN ini kita kan tahu arusnya adalah, jadi VN sama dengan IN dikalikan ZN. Atau IN-nya kita ganti
dengan 3 IA urutan 0. Jadi kita dapat dua persamaan ya. Pertama IN itu sama dengan 3 kalikan IA0 ya. Kemudian yang kedua VN sama dengan ZN dikalikan 3 IA0. Kemudian VA adalah sama dengan VAN ditambah VN. Kemudian karena kita sudah punya persamaan bahwa VA sama dengan VAN plus VN, maka kita bisa analogikan kalau VB adalah VBN ditambah VN. Kalau VC adalah VCN ditambah VN. Ini ditulis dalam bentuk metrik. Kemudian VAN itu adalah perkalian nilai impedansinya yang terhubung Y dikalikan IA. Sama dengan yang di sini, yang di slide sebelumnya, bahwa IA adalah ini, ZY. Jadi ZY-nya adalah impedansi di ini, impedansi pada saat dia terhubung Y bebannya. Sehingga VAN adalah perkalian antara impedansi dikalikan arusnya IA. Kemudian VN kita bisa tulis dalam bentuk yang lain adalah 3 IA dikalikan ZN. Jadi ini maksudnya sama. Jadi VN pada saat VA-nya dengan VN pada saat kita mencari VB dan VN pada saat mencari VC itu kan sama. Kita sudah punya hubungan bahwa VN sama dengan 3 IA. Ini urutan 0 ya, jangan lupa. Ini lupa nggak ditulis. IA urutan 0 dikalikan ZN. Kemudian kalau kita tulis dalam bentuk komponen simetrinya, ini sebetulnya VA, VB, VC itu kan bisa ditulis sama dengan A, VA0, VA1, dan VA2. Itu di pertemuan sebelumnya. Jadi ini A dikalikan VA0, VA1, VA2 itu sama dengan ini VA, VB, dan VC. Kemudian ini ya, IA, IB, IC kan juga bisa ditulis dengan metrik A dikalikan IA0, IA1, dan IA2. Kemudian kalau ini A dikalikan inverse-nya kan jadi metrik identitas, sehingga ini jadi hilang. Ini pun juga jadi hilang. A inverse-nya ini di sini akan muncul metrik inverse dari metrik A. Untuk menghilangkan metrik A di kedua sisi ini, kita semua dikalikan dengan inverse dari metrik A, sehingga yang A-nya jadi hilang karena menjadi metrik identitas. Sedangkan 3 IA0 dikalikan ZN ada perkalian metriknya inverse dari metrik A. Kemudian ini mengalihkan inverse dari metrik A dengan ini ditranspose, artinya baris, metrik baris menjadi metrik kolom. Nah, ini menjadi metrik kolom, ini metrik baris, jadi barisnya 3, 1, 2, 3, kolomnya 1. Kalau ditranspose dari 3 kali 1, metriknya menjadi 1 kalikan 3, 1 baris, 3 kolom. Jadi mengalihkan
metrik inverse dari A dengan metrik kolom 111 untuk menambahkan elemen pada masing-masing baris metrik inverse. Artinya ini ya, A inverse kalau dikalikan dengan ini akhirnya menjadi ini. Sehingga kita tahu bahwa 3 IA0 kalikan Cn hanya muncul di urutan 0. Sehingga di urutan 0 nilai metriknya adalah 1 sedangkan yang lain 0. Sama dengan yang di slide sebelumnya bahwa IN atau IN kalau di breakdown menjadikan komponen simetrinya itu hanya muncul IA0, jadi harus urutan 0-nya. Jadi dari slide ini kita dapat kesimpulan ini. Jadi VA0 itu adalah Z nilai impedansi dari beban terhubung Y ditambah 3Zn dikalikan IA0, karena ini dikalikan IA0, ini pun juga dikalikan IA0. Untuk VA urutan positif dan VA urutan negatif, 3Zn IA0-nya tidak muncul. Yang muncul VA1 adalah Z hubungan ZY dikalikan IA1. VA urutan negatif adalah ZY dikalikan IA urutan negatif. Sehingga pada impedansi beban, jadi yang awalnya nilainya adalah ZY, itu kalau di breakdown menjadi komponen simetrinya itu menjadi Z0, Z1, dan Z2. Di mana nilainya Z1 dan Z2 sama dengan ZY. Sedangkan Z0 nilainya adalah ZY ditambah 3Zn. Jadi ini kesimpulan dari slide ini seperti itu, ya, bahwa impedansi beban itu bisa di breakdown menjadi impedansi urutannya. Jadi impedansi urutan positif, impedansi urutan negatif, dan impedansi urutan 0. Z0, Z1, dan Z2. Jadi pengertian Z0 itu impedansi beban urutan 0, Z1 adalah impedansi beban urutan positif, dan Z2 adalah impedansi beban urutan negatif. Kalau kita gambarkan, jadi kalau kita gambarkan Z0-nya adalah gabungan dari ZY ditambah 3Zn. Itu Z0-nya. Kemudian Z1-nya adalah ZY. Z2-nya juga ada sama dengan ZY. Jadi yang jadi nanti yang banyak mengalami perubahan adalah urutan 0. Kita juga bisa menggunakan yang perbandingan tegangan dan arus itu juga berlaku pada komponen urutan. Jadi kalau Z0 itu bisa juga dicari dengan membandingkan tegangan VA0 dengan arus IA0-nya. Kalau urutan positif berarti kita membandingkan VAN dengan IA, urutan positif. Kalau urutan negatif, ya, jadi saya ulangi ya. Jadi ini perbandingan VA urutan 0 dengan IA urutan 0 itu akan sama dengan Z0 ya. Ini sama dengan Z0. Atau Z0 kita tahu adalah penjumlahan antara Z
Y, ya, Z beban, ditambah 3 Zn. Zn adalah impedansi dari pengetanahan. Dan kalau kita menggandingkan ini, ya, membandingkan untuk tegangan fase dengan arus fasenya, VAN dibagikan IA, maka itu akan sama dengan VAN urutan negatif dibagi IA urutan negatif. Dimana kalau kita hitung, itu kalau kita lihat adalah sama dengan nilai dari impedansi terhubung delta dibagi 3. Jadi nanti kita mencari, ya, jika misalkan ada beban, ya, terhubung Y, ini kita beri notasi ZY, maka kita untuk mencari, ya, ini perbandingan VAN dibagi IAN, ya, maka kita rubah, ya, beban yang terhubung Y menjadi beban yang terhubung delta, seperti ini. Di mana ini kita beri nama nilainya Z delta. Bagaimana mencarinya? Perkalian ini, impedansi ini dibagi total dari impedansi. Nanti akan kita lebih jelas pada saat di contoh soal. Jadi ini ZY adalah impedansi beban pada saat terhubung Y. Z delta adalah impedansi beban pada saat terhubung delta. Jadi ini kalau beban terhubung Y, ini kalau beban terhubung delta. Ini ada penjelasan bahwa sebuah rangkaian yang terhubung delta dan juga rangkaian Y yang netralnya tidak diketanahkan. Jadi di titik netralnya tidak diketanahkan. Maka, ya, ini kita punya hubungan bahwa VAB sama dengan nilai impedansi terhubung delta dikalikan IAB. Jadi misalkan ini titik A, ini titik B, dan ini titik C, maka VAB adalah tegangan antara ini. Ini VAB antara titik A dan titik B. Itu sama dengan perkalian antara nilai impedansi yang terhubung delta dikalikan arus yang mengalir. Arus yang mengalir di sini adalah IAB. Karena mengalir dari titik A ke titik B. IBC-nya juga sama, ya. VBC sama dengan Z terhubung delta dikalikan IBC. PCA-nya adalah impedansi terhubung delta dikalikan IAB. Dan kalau kita jumlah VAB tambah VBC tambah VCA itu akan sama dengan 3 VAB urutan 0. Atau sama dengan 3 kali impedansi terhubung delta dikalikan IAB. Dengan cara mengganti bahwa VAB adalah perkalian antara Z terhubung delta dikalikan arusnya, dikalikan IAB. Dan karena jumlah semua tegangan line to line selalu sama dengan 0. Jadi ini VAB tambah VBC tambah VCA itu akan sama dengan 0.
Itu sama dengan contoh yang pertama di pertemuan yang sebelumnya. Jadi karena sama dengan 0, maka VAB urutan 0 akan sama dengan IAB urutan 0 sama dengan 0. Oke, kita coba contoh yang pertama. Di sini ada 3 buah impedansi. Nilainya adalah J21 terhubung delta. Jadi kalau kita gambar berarti ada beban ya, terhubung delta, di mana nilai impedansinya adalah J21. Ini pertanyaannya, tentukan impedansi urutannya dan rangkaian kombinasinya. Berarti kita ingin mencari impedansi urutan 0, impedansi urutan positif, dan impedansi urutan negatif. Kemudian kita juga ditanya rangkaian kombinasinya. Kemudian yang kedua, hitung juga impedansi urutannya jika kemudian muncul impedansi bersama sebesar 6 ohm pada masing-masing cabang yang berhadapan pada rangkaian delta tersebut. Jadi yang kedua seolah-olah ya antara bagian ini dengan bagian ini ada impedansi mutual ya. Impedansi pertama yang nilainya adalah J6. Itu yang kedua. Oke, kita coba yang pertama. Karena terhubung delta, maka kita menggunakan VAB, VBC, ini salah ya, VBC, VCA. Jadi urutannya selalu itu, VAB, VBC, VCA. Ini otomatis IAB, IBC, dan ICA. Bukan ICD. Kemudian ini impedansi urutan, ini impedansinya sama ya. Karena apa? Karena kan di slide sebelumnya kita punya hubungan bahwa VAB sama dengan Z terhubung delta dikalikan IAB. VBC sama dengan Z terhubung delta dikalikan IBC. Sehingga di bagian diagonalnya kita isi dengan nilai impedansi pada yang terhubung delta. Ini di soal adalah J21. Maka kita tulis J21. Sekarang dari VAB, VBC, VCA, kita cari komponen simetrinya dari tegangan VAB urutan 0, VAB urutan positif, dan VAB urutan negatif. Dengan cara dikalikan dengan metrik A. Jadi kemudian akhirnya kita ini ya, bahwa A, VAB, ini VAB urutan positifnya dan urutan negatifnya kita bisa menggunakan ini. Dengan cara ini juga dikalikan A pada saat ini tegangannya. Hingga jadilah ini ada tambahan metrik A. Kemudian sama dengan yang tadi ya. Kalau ini dikalikan inverse dari metrik A, ini kan menjadi 0, menjadi metrik identitas, berarti ini jadi hilang. Ini juga kita harus kalikan ya, metrik inverse dari metrik A dikalikan dengan metrik A. Ini juga menjadi metrik identitas ya. Ini bisa dihilangkan. Sehingga kita punya hubungan bahwa VAB urutan 0 itu sama dengan J21 dikalikan IAB urutan 0. Jadi yang sebetulnya di persamaan ini kita bisa tulis bahwa IAB
urutan 0 dibagi VAB urutan 0 dibagi IAB urutan 0 itu kan akan sama dengan Z, nilai Z pada terhubung delta. Kemudian untuk urutan negatif dan positifnya juga sama. Itu ada di hubungan ini ya. Jadi V dibagi I sama dengan Z. Ya. Sehingga kalau kita ingin mencari Z urutan 0-nya, maka kita tahu bahwa Z urutan 0 sama dengan V kalikan I. Ya. V-nya adalah VAN. I-nya adalah IA. Ini sama dengan 0. Ya. Kenapa sama dengan 0? Karena terhubung delta pada bebannya. Jadi kalau terhubung delta, kan tidak ada impedansi urutan 0. Sedangkan untuk urutan positif dan urutan negatifnya, perbandingan antara tegangan dan arusnya adalah Z terhubung delta dibagi dengan 3. Sehingga kita mengetahui ya bahwa Z1 akan sama dengan Z2, akan sama dengan Z terhubung delta dibagi 3. Jadi J21 dibagi 3 menjadi J7. Kita sudah menemukan ya impedansi urutannya. Jadi impedansi urutannya, impedansi urutan 0-nya adalah 0, impedansi urutan positif sama dengan impedansi urutan negatif, nilainya adalah J7. Kalau kita lihat rangkaiannya kan seperti ini ya. Ini kan beban awal terhubung delta. Kalau kita breakdown menjadi komponen urutan positif, negatif, dan 0, maka kita akan menggambarnya seperti ini. Ini menggambarnya sama dengan yang tadi ya. Hanya nilai ininya ya yang diganti J7, ini J7. Sekarang kenapa ya? Z0-nya kan 0. Tapi kalau kita lihat hubungannya kan seperti ini. Oke, ini pertanyaan yang kedua ya. Ini kan pertanyaannya dia yang pertama yang pertama adalah kita menentukan impedansi urutannya, dan pertanyaan kedua adalah rangkaian kombinasinya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, hitung juga impedansi urutannya jika ada ini impedansi bersamanya di antara dua impedansi yang terhubung delta. Sini dikatakan bahwa jika kemudian ada mutual impedansi J6 pada setiap impedansi delta yang berhadapan, ya. Jadi kalau kita lihat ini, jadi di antara dua impedansi ya, yang terhubung delta, di sini ada impedansi mutual, nilainya J6, ini J6, dan ini J6. Itu akan berpengaruh pada nilai ini, karena ini yang bersama. Jadi yang sebelumnya berisi 00 akan berisi J6 ya. Ini J6, 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 J6. Dimana kalau itu tidak ada impedansi bersamanya, itu isinya adalah 0.
yang ada isinya hanya di elemen diagonal 11, 22, dan 33. Jadi itu yang membedakan. Jika ada impedansi mutualnya, maka di bagian yang 0 itu diisi dengan J6. Oke, jadi bagian ini kita mencari ditulis dalam bentuk versi yang lain. Seperti ini ya, 21. Itu 21 kalau dipisah kan 15 tambah 6 ya. Ini karena ini mutualnya 6 ya, kita ganti 6. Berarti ini bagian ini agar tetap 21 ini kan harus ditambah 15 sehingga 15 tambah 6 21. Yang ini juga sama, 15 tambah 6 21. Sedangkan yang lainnya diisi 0. Jadi metrik ini, metrik J21, J6, J6 dan seterusnya itu bisa ditulis dalam dua metrik, yaitu J15 dikalikan metrik 100, 010, 001 ditambah J6 dikalikan 111, 111 dan 111. Baru kita tulis ini VAB urutan 0, VAB urutan positif, dan VAB urutan negatif. Sebetulnya sama dengan yang tadi, hanya metrik ini itu ditulis dalam bentuk ini. J15 dan J6. Ya. Jadi J15, A inverse dikalikan A, kemudian J6, A inverse dikalikan 1. Ya, kalau ini tidak usah ditulis karena ini metrik identitas. Kalau yang ini perlu ditulis semuanya. Jadi J6 A inverse dikalikan metrik 1 dikalikan metrik A. Dikalikan IAB urutan 0, IAB urutan positif, dan IAB urutan negatif. Ini tadi sudah yang ini, yang di slide sebelumnya. Kemudian ini menjadi metrik identitas. Jadi ini 100, 010, 001. Kemudian J15-nya dikalikan sehingga menjadi metrik seperti ini. Ini bagian di sini. Sedangkan bagian ini J6 di A inverse kemudian dikalikan 1 menjadi metriknya seperti ini. Jadi angka 3, yang lainnya 1. Setelah itu kita jumlahkan ini. Jadi 15 ditambah 6 kalikan 3 ditambah 18 ditambah 18 akan menjadi 33. Ini 0, ini 0, ini 0, J15 tambah 0. Kemudian ini 0. Nah, ini seharusnya J6 ya kalau kita lihat perkaliannya. Jadi ini dua metrik ini digabung ya. Kemudian kita lanjut ke Jadi ini kita tahu adalah urutan 0, maka kita bisa gambar ini impedansi urutan 0-nya adalah J33 nilainya. Kemudian impedansi urutan positif akan sama dengan impedansi urutan negatif. Menjadi 15 ya. Dimana kalau tidak ada mutual tidak ada impedansi bersamanya atau mutual
ini J6-nya, maka nilai impedansi urutan positif dan negatifnya adalah J7 ya, seperti yang tadi. Tetapi kalau ada impedansi bersamanya di antara dua impedansi yang terhubung delta, maka nilai impedansi urutan positif dan urutan nolnya adalah J5 atau J15 ya. Banyak yang ini. Jadi mengambil nilai dari sini baru kita gambarkan ya, urutan 0, urutan positif dan urutan negatif. Ini mungkin yang benar mungkin 15 ini mungkin antara 5 dan 15 ya. Oke, itu untuk impedansi rangkaian urutan untuk impedansi beban. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat rangkaian urutan untuk impedansi pada saluran. Jadi karena pada beban juga bisa diturunkan menjadi impedansi urutan, pada saluran transmisi juga sama. Jadi di semua bagian itu bisa diturunkan rangkaian urutannya. Di sini misalkan ya, pada saluran transmisi ya, di gambar ini, tegangan dan impedansi saluran dalam satuan ohm adalah sebagai berikut. Jadi jika sistemnya seperti ini, kita bisa mencari tegangan VAN, VBN, dan VCN-nya. Ini sudah ada nilainya ya. Oh, langsung contoh soal. Misalkan di sistem ini tidak seimbang ya, karena VAN, VBN, VCN-nya nilainya adalah tidak sama ya. Itu ciri bahwa sistemnya tidak seimbang ya. Kemudian VAN aksen. Jadi kalau VAN adalah antara titik sini ya, titik sini ke titik sini, jadi di tegangan sisi kirim. Kalau VA aksen ya, sini VA aksen, VN aksen adalah tegangan di sisi terima ya. Otomatis kan lebih rendah ya. Ini di sisi kirim 182 plus J70, ini di sisi terima 154 plus J28. Kemudian nilai dari ini dari salurannya ZAA J60, ZAB ya, adalah J20, ZNN-nya J80 dan ZAE-nya adalah 0. Jadi kita bisa lihat bahwa ZAB itu posisinya antara titik A dan titik B. Kemudian ZNN adalah ini, Z pengetanahannya. Kemudian ZAN itu posisinya antara titik A ke titik N seharusnya. Ini digambar apa enggak? Oke, enggak digambar. Seharusnya ZAN adalah antara titik A ke titik N. Itu sama dengan 0 ya, karena tidak ada hubungannya.
Yang ingin ditanyakan adalah tentukan ini IA aksen, tentukan IA, IB, dan IC menggunakan komponen simetri. Ini konsepnya lupa nih, kelewatan. Kita nggak diajarin konsepnya. Oke, kita lewatin aja. Ada yang terlewat satu slide ya. Sehingga ini langsung menggunakan rumus, ini Z0-nya seperti. Oke, kita lewatin. Oke, kemudian yang ketiga adalah rangkaian urutan pada mesin sinkron. Jadi kalau kondisi normal, kita bisa menggambarkan ya, sebuah motor sinkron dengan cara hanya menggambar sumber tegangan ya, ditambah dengan reaktansinya atau impedansinya. Ini kalau digambar dalam bentuk 3 fase, ini kalau digambar dalam 1 fase. Tapi kalau dalam kondisi tidak seimbang, maka ini impedansi pada motor itu bisa di breakdown menjadi rangkaian urutan. Jadi rangkaian urutan positif, rangkaian urutan negatif, dan rangkaian urutan 0. Oke, di sini penjelasannya bahwa rangkaian urutan positif terdiri dari sebuah sumber tegangan yang diseri dengan impedansi urutan positif dari generator. Rangkaian urutan negatif dan urutan 0 tidak mengandung sumber tegangan, tapi mengandung impedansi urutan negatif dan urutan 0. Jadi dari statement pertama bahwa yang ada sumber tegangannya itu hanya pada impedansi urutan positif. Sehingga kalau urutan negatifnya, kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini. Jadi hanya ada impedansi saja. Z2. Kemudian untuk urutan 0 juga dengan cara yang sama. Ini Z0. Itu pernyataan yang pertama. Kemudian yang kedua, titik referensi untuk rangkaian urutan positif dan negatif adalah titik netral. Jadi ini tetap sama, kita menggunakan referensinya di titik netral. Kemudian yang ketiga, titik netral generator terletak pada potensial pertanahan ya. Jadi artinya ada di sini. Kalau kita gambar, jika titik netral generator tersebut dihubungkan ke tanah dengan menggunakan sebuah impedansi. Jadi ini dihubungkan dengan sebuah impedansi dan dihubungkan ke tanah. Ini katakan bahwa dihubungkan langsung tanpa impedansi pertanahan. Jadi bisa dihubung langsung, bisa dihubungkan dengan melalui impedansi. Karena koneksi ini tidak akan mengandung arus urutan positif maupun urutan negatif. Jadi seperti yang pertama, bahwa arus yang melalui ya, dari titik netral ke ground itu hanya ada arus urutan 0 saja. Sedangkan arus urutan positif dan arus urutan negatifnya adalah 0. Jadi ini kalau kita menggambar urutan negatifnya dalam bentuk 3 fase ataupun dalam bentuk 1 fase. Ini dikatakan
Jadi tidak akan ada perbedaan yang esensial antara VA1 dan VAN. Ya, karena tidak ada arus yang mengalir ke tanah. Tetapi untuk VA0, VA urutan 0 itu adalah VAN urutan 0 ditambah VN. Jadi statement ini mengatakan bahwa kita menulis VA urutan 1, VA1 atau VAN1 itu sama saja. Kemudian kita menuliskan VA2 dengan VAN2 itu sama saja. Tetapi tidak berlaku untuk VA0 dan VAN0. Karena VA0 itu adalah sama dengan VAN urutan 0 ditambah VN. Itu pada saat kita menggambarkan ini impedansi pada beban. Oleh karena itu, tegangan pada rangkaian urutan positif dan urutan negatif tidak mengandung subscript N. Artinya, ya, sama saja kita menulis VA atau VAN itu sama. Tetapi itu tidak berlaku untuk urutan 0. Ini yang statement yang ini. Kemudian di sini gambar C dan gambar D memperlihatkan rangkaian urutan negatif dan rangkaian urutan penggantinya. Jadi ini kalau yang ini digambar dalam bentuk sistem 3 fase, kalau yang di sini digambar dalam rangkaian 1 fase. Tujuannya kenapa? Tujuannya untuk menyederhanakan analisis. Sedangkan untuk urutan 0, jadi ingat, ini kalau di pengetanakan dengan ini. Kalau nggak ada, nanti ini jadi hilang. Jadi 0. VA urutan 0-nya jadi 0. Tidak ada, tidak muncul. Karena ini nanti tidak ada. Kalau tidak diketanahkan. Jadi menggambar 3ZN jika diketanahkan pada titik netralnya. Oke, kita baca penjelasannya. Arus yang mengalir pada impedansi ZN yang dipasang pada titik netral ke ground adalah 3IA0. Kita sudah buktikan tadi di slide yang pertama. Dengan mengacu gambar E, terlihat bahwa tegangan jatuh pada rangkaian urutan 0 dari titik A ke ground adalah 3IA0ZN dikurangi IA0 dikalikan ZG0, di mana ZG0 adalah impedansi urutan 0 pada per fase dari generator. Jadi statement ini ingin menyatakan bahwa VA urutan 0, jadi VA urutan 0 itu sama dengan VAN urutan 0 ditambah VN. Di mana VN kita tahu adalah 3IA0 dikalikan ZN. Kemudian VAN adalah perkalian antara IA0 yang harusnya mengalir di sini dikalikan ZG0 atau Z0. Karena ini, tapi kadang-kadang kalau menggunakan Z0 kita rancu di sini. Karena impedansi urutan 0 adalah penjumlahan antara impedansi pada mesin ZG0 ditambah 3ZN. Kemudian informasi yang kedua adalah rangkaian urutan 0 yang merupakan rangkaian 1 fase diasumsikan hanya membawa arus urutan 0 1 fase. Sama ya dengan yang tadi bahwa yang mengalir pada ZN ini hanya arus urutan 0 saja. Sehingga harus memiliki sebuah impedansi sebesar 3ZN plus ZG0 seperti yang ditunjukkan pada gambar F. Jadi ini menggambarkan dalam bentuk 3 fase, ini menggambarkan dalam 1 fase.
Sehingga total impedansi yang dilewati arus IA0 adalah 3Zn plus Zg0. Atau tetap bisa mencari nilai dari impedansi urutan nolnya adalah 3Zn ditambah Zg0. Kemudian persamaan untuk komponen dari tegangan dari titik A di fase A ke titik referensi atau ground ditulis. Jadi ini kesimpulannya bahwa VA1 adalah ini urutan positif, ada sumber tegangannya IAN dikurangi IA1 dikalikan Z1, ini impedansi urutan positifnya. Urutan negatifnya tidak ada sumber tegangannya, langsung menjadi VA2 sama dengan minus IA2 dikalikan Z2. Untuk VA urutan nolnya adalah minus IA0 dikalikan Z0, ya. Bukan Zg0. Jadi ini yang dikatakan rangkaian urutan pada impedansi dari mesin. Kemudian persamaan di atas digunakan untuk semua generator yang menghasilkan arus tak simetri. Jadi persamaan ini berlaku pada saat terjadi gangguan atau terjadi tegangannya tidak simetri. Persamaan ini adalah langkah awal untuk menurunkan persamaan-persamaan untuk komponen arus untuk berbagai macam gangguan. Ini nanti hubungan ini akan dipakai pada saat analisis hubungan singkat tidak simetri. Atau juga pada saat kondisi transien atau kondisi subtransien. Kita sudah tahu bahwa kondisi subtransien ada tanda petiknya 2, E2 aksen, kemudian kondisi transien kita simbolkan dengan E aksen. Oke, kita coba contoh berikutnya. Di sini ada sebuah generator, kemudian ratingnya 20 MVA, tegangannya 13,8, memiliki reaktansi 0,25 PU. Kemudian reaktansi urutan negatif dan nolnya adalah 0,35 dan 0,1 PU. Kemudian informasi tambahannya, netral generator tersebut ditanahkan langsung, berarti Zn-nya sama dengan 0. Karena langsung diketanahkan. Ketika generator tersebut dioperasikan tanpa beban, dengan tegangan ratingnya sama dengan ini, 13,8 kV, atau dalam satuan PU adalah 1 PU, sebuah gangguan satu fase ke tanah terjadi pada terminal mesinnya, yang kemudian menghasilkan tegangan per unit ke tanah. Jadi ada gangguan satu fase ke tanah, kalau kita lihat di sini adalah di tegangan A. Tegangan A-nya 0, kemudian tegangan B-nya menjadi 1,013 dengan sudut minus 102, kemudian VC-nya 1,013 dengan sudut plus 102,25. Jadi ini kondisi normal. Jadi pada saat sebelum terjadi gangguan, itu tegangannya 1 PU. Pada saat terjadi gangguan satu fase ke tanah, jadi fase A-nya yang terhubung ke tanah sehingga tegangan VA-nya 0, tegangan VB dan VC-nya akan naik, ya, meskipun sedikit. Ya. Dari sini kita tahu bahwa sistemnya tidak seimbang. Jadi sistem tidak seimbang itu, atau dibalik, dikatakan sistem seimbang jika magnitudenya sama,
kemudian beda fasenya 120 derajat. Nah, di sini magnitudenya sama, ini VB dengan VC, tapi fasenya kan beda. Ini kan fasenya selisihnya 180 derajat. Jadi kalau misalkan VB-nya minus, ya, jadi ini kalau ini VB-nya minus, kita misalkan gambarnya di sini VB, maka VC-nya akan positif ya. Jadi ini minus 100, ya. Ini positif 100. Sehingga kalau kita jumlah ini tidak sama dengan 120. Jadi dua pengertian tidak seimbang. Yang pertama nilai magnitudnya tidak sama, atau sudutnya beda fasenya tidak 120. Pertanyaannya, tentukan arus subtransien pada generator dan tegangan line to line untuk kondisi subtransien yang diakibatkan oleh gangguan. Berarti kan kalau kita udah tahu tegangannya, kita kan bisa menghitung arusnya karena tegangannya ada, impedansinya ada. Tapi hitungnya tidak seperti pada kondisi seimbang. Karena ini sudah terjadi gangguan dan tegangannya tidak seimbang. Untuk mencari arusnya, kita harus menggunakan konsep komponen simetri. Oke, kira-kira bisa dipahami kondisinya. Jadi ada sebuah generator dengan data-data yang sudah ada di soal. Kemudian terjadi gangguan. Kalau lihat dari datanya, fase A yang terganggu sehingga tegangan A itu 0. Dan tegangan pada fase B dan fase C itu menjadi tidak seimbang. Oke, ini divisualisasinya, kondisinya seperti ini ya. Ini kan penggambarannya, jadi fase A yang terganggu, fase B dan fase C, ini kondisi tidak ada beban ya, jadi tidak ada apa-apa. Fase A-nya terhubung ke tanah. Kemudian ini Zn-nya dari soal itu adalah 0. Ini VB dan VC-nya kita tulis dalam bentuk kartesian. Baru kita pakai rumus yang di awal ya, bahwa kalau kita tahu tegangan fasenya, VA, VB, VC, kita bisa cari tegangan komponen simetrinya VAN0, VAN1, dan VAN2 dengan dikalikan sepertiga dikalikan metrik A. Ini metrik A-nya kelihatannya salah ya. Kan 1 A kuadrat ya. Ini lupa. Banyak yang salah di slide-nya. 1A kuadrat A, 1A A kuadrat. Kemudian kalau diselesaikan akan menghasilkan ini. VAN urutan 0, VAN urutan positif, dan VAN urutan negatif. Mungkin di pertemuan berikutnya kita coba menghitung dengan detail ya. Kemudian kalau kita sudah tahu VAN urutan 0, maka IAN urutan 0 sama dengan yang tadi ya, adalah minus IAN urutan 0 dibagi ZG0 ya, karena Zn-nya sama dengan 0. Seandainya Zn-nya misalkan ini, misalkan J1, berarti J0 nanti ditambah 3 Zn, tambah 3 J1. Itu kalau Zn-nya ada nilainya. Karena tidak ada nilainya, maka IA0 adalah minus I. Cukup banyak yang salah. Ini VAN ya. Jadi VAN urutan 0 ini.
sama dengan min IAN urutan 0 dibagi Z0. Di mana Z0-nya itu rumus aslinya adalah 3ZN ditambah ZG0. IA0-nya sudah kita peroleh. Oh, kebalik ya. Ini VAN. VAN VAN, rumus aslinya VAN sama dengan IA dikalikan Z0. Sehingga IA sama dengan VAN dibagi Z. Jadi yang VAN-nya di sini ya. Jadi langkahnya kita mempunyai informasi VA, VB, VC, maka kita bisa mencari VAN urutan 0, VAN urutan positif, dan VAN urutan negatif. Terus setelah itu kita mencari IA0, IA1, dan IA2. Setelah kita mendapatkan IA1, IA2, dan IA0, ini hanya sampai arus di sini aja ya. Sedangkan tegangan line to line-nya belum dihitung. Oke, banyak yang belum sempurna. Oke, saya kira sampai di sini ya. Ini slide-nya banyak yang kurang lengkap. Nanti saya perbaiki, nanti kita bahas lagi di pertemuan berikutnya. Oke, sebelum kita akhiri mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya bertanya, Pak. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Ini sebenarnya mengenai di slide-slide awal sebelumnya, Pak. Iya. Sebenarnya saya kurang paham untuk nilai dari Z0 sama dengan VAN0 per VA0 sama dengan 0. Itu Yang apakah nilainya Z0 itu harus 0 seperti itu, Pak? Berarti kalau untuk nilai Z1 harus 1. Itu saya yang kurang paham di situ, Pak. yang di slide mana? Yang di awal mana? Uh, slide selanjutnya, Pak. Ya, ini Pak, Z0 sama dengan VAN0 per IA adalah 0. Apakah nilai Z0 ini harus 0? Kemudian kalau tidak 0 itu bagaimana, Pak? Oke, ini kenapa langsung ditulis 0? Karena ini, ya. Karena ini kan menjawab ini, jadi karena contoh kasus. Jadi ini kenapa diisi 0? Karena pada terhubung delta itu kan tidak ada yang diketanahkan. Jadi kalau tidak ada yang diketanahkan, itu kan tidak ada komponen urutan 0-nya. Sehingga nanti Z0-nya sama dengan 0. Tapi yang lebih umum berlaku adalah yang ini, bahwa Z0 adalah VAN 0 dibagi IA0. Jadi itu yang lebih umum. Kalau ini karena kasusnya aja, karena terhubung delta.
Oke, mungkin di ini kita coba yang terhubung Y yang diketanahkan. Sebetulnya ngelihatnya jangan di ini Pak, jangan di contoh soalnya, tapi di ini. Jadi di persamaan umumnya kan ini. Ini kan untuk yang terhubung delta. Nah, jadi konsep ini kan hanya ingin menjelaskannya bahwa komponen urutan itu tidak hanya berlaku di tegangan dan arus, tapi juga berlaku di impedansi ya. Jadi di slide ini hanya untuk ini menjustifikasi, menjelaskan bahwa kita bisa menghubungkan ya, kita bisa menghubungkan antara tegangan urutan dengan arus urutan. Jadi ini hanya konsekuensi dari ini dari hukum ya. Bahwa V kan sama dengan I kali Z ya. Nah, ternyata konsep ini juga bisa dipakai di ini di komponen simetri. Di awal kita sudah menjabarkan bahwa tegangan bisa digambarkan dalam komponen simetrinya pada saat kondisi tidak seimbang. Arus juga bisa digambarkan dalam komponen simetrinya. Impedansi pun juga sama gitu. Bisa digambarkan dalam komponen simetrinya. Sehingga kita mempunyai ini hubungan ini ya. Sehingga kalau kita balik ya, ini yang kita fokus ke ini VA0-nya, maka kalau kita bandingkan ya jadi VA urutan 0 dibagi IA urutan 0 itu akan sama dengan Z0. Ini yang umum. Kemudian yang di contoh soal itu karena terhubung delta. Jadi kalau terhubung delta nanti Z0-nya 0. Jadi ini makanya langsung ditulis 0. Tidak selalu 0. Lihat ininya, lihat bebannya diketanakan atau tidak. Jadi kalau diketanakan Z0-nya tidak 0. Kalau tidak diketanakan mau terhubung Y ataupun terhubung delta itu Z0-nya pasti 0. Sehingga ini yang Z1 dan Z2-nya kan dari sana. Karena nilainya sama, maka diambil satu saja. VAN urutan positif dibagi IA urutan positif. Dan ini juga berlaku, ya, jika terhubung delta, kita bisa mencari Z1 dan Z2-nya, urutan positif dan urutan negatif dengan nilai dari impedansi yang terhubung delta dibagi 3. Ini juga berlaku umum pada saat terhubung delta. Jadi seperti itu penjelasannya. Ya, mudah-mudahan bisa sedikit dipahami ya. Jadi tidak selalu Z0-nya 0. Lihat ini, lihat kasusnya. Yang pasti bahwa Z0 adalah perbandingan antara VAN 0 dibagi IA 0. Nah, itu berlaku umum. Oke. Silakan yang lain atau masih belum jelas, saya beri kesempatan. Jadi secara ini Mas, secara sederhana bahwa dengan adanya konsep komponen simetri itu ya, yang awalnya hanya menjabarkan, hanya menjelaskan bahwa tegangan yang tidak seimbang itu bisa dijelaskan kenapa tidak seimbang dengan cara menjumlahkan ketiga komponen simetrinya. Dan itu sukses. Nah, begitu itu sukses, dibawa ke tegangan, sukses, dibawa ke daya, terus dibawa ke impedansi. Tapi dengan catatan pada saat terjadi kondisi tidak seimbang. Terjadi kondisi tidak seimbang itu jika terjadi gangguan.
Oke, mungkin di pertemuan berikutnya kita coba lebih ini, Pak. Di soalnya nih ada beberapa soal yang nilainya kurang pas ya. Kenapa? Karena saya mengambil ini ya, mengambil slide yang jadi ya. Kalau sebelumnya biasanya saya mengambil dari referensi yang berbahasa Inggris. Sehingga nilai-nilainya jauh bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ini nilai-nilainya banyak yang ini, yang banyak yang salah, ya, salah ketik. Tapi dengan salah ketik saja itu efeknya luar biasa ya. Contohnya ini ya, VAB ini VAC kan salah. Ini kan seharusnya VBC dan VCA. Tapi karena kalau kita sudah hafal bahwa AB, BC, CA itu urutannya. Ini banyak bagian-bagian yang masih salah ketiknya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau nggak ada lagi, saya akhiri pertemuan sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke.